Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Zulfian. Kali ini di episode podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu sosok yang saya bisa katakan sebagai ghostwriter jalanan. Karena ya seorang pengembara jalanan. Karena beliau ini adalah salah satu sosok karyawan yang sangat penting dalam urusan logistik juga dan yang terkait tentang pengiriman material dan yang berhubungan dengan proyek-proyek juga. Beliau perkenalkan, monggo Pak. Ya, nama saya Heri. Saya sebagai driver di CV Duta Mandiri Medika, Mas. Oke, berarti Pak Heri ini adalah driver, teman-teman. Driver dari Pak Iqbal. Jadi selain jadi sopir pribadi Pak Iqbal, berarti jenengan juga jadi driver pengiriman logistik material ya. Iya, betul. Oke. Nah, yang saya tahu Pak Heri ini adalah salah satu dari karyawan terakhir yang masuk di CV Duta Mandiri Medika. Iya. Itu kalau bisa diceritakan, kok bisa kenal dengan Pak Iqbal dan bisa bergabung dengan CV Duta Mandiri Medika itu gimana, Pak? Nah, ini Mas, sebelumnya saya ikut Bapak Iqbal ini sebagai freelance. Freelance ya? Ya, freelance untuk Duta Mandiri Medika ya? Betul, freelance di Duta Mandiri Medika untuk diperbantukan pengiriman material logistik. Proyek ya? Iya, proyek itu, betul. Berarti berarti kebutuhan proyek dimanapun yang dikerjakan sama CV Duta Mandiri, betul. Jenengan yang kirim ya? Iya, saya yang handle. Oh, untuk pengirimannya. Itu sudah lama? Apa ya baru-baru ini atau gimana? Ya, kalau untuk pengirimannya sih sudah lama, Mas. Cuman akhir-akhir ini yang cukup ramai. Akhir ini di CV Duta Mandiri ini. Oh, berarti ada kegiatan proyeknya ini lagi padat ya? Iya, betul, padat. Itu padatnya di proyek yang mana itu, Pak? Ini proyek yang untuk Bali sama Madura. Ini yang lagi ramai. Yang Bali 2 titik itu padat? Iya, betul, 2 titik, Mas. 2 titik padat, berarti ada 3 proyek yang berjalan sekarang ya? Betul. Sama Sumeneb? Betul, sama Sumeneb. Oke, berarti sering kalau di Bali gitu tuh sekali perjalanan pengiriman sampai berapa hari? Kalau semisal ini pengiriman materialnya 2 titik ya? Kalau 2 titik biasa saya tempuh itu 2 hari. 2 hari? Iya. 2 hari maksudnya 2 hari itu semisal hari ini kita nyenangan berangkat. Iya. Sampai sana pagi. Langsung running turunkan material. Iya. Habis itu langsung balik. Langsung istirahat sebentar, Mas. Oh iya. Iya, istirahat sebentar baru saya balik, Mas. Langsung balik ke Surabaya ya? Iya, betul. Besok paginya nyampe. Nggak capek gitu itu? Ya gimana, Mas, ya, namanya pekerjaan ya? Pekerjaan harus diselesaikan ya? Soalnya menjadi seorang driver itu biasanya ya memang ya kita nggak minta ya, tetapi sesuatu hal yang berbau dengan apes itu di luar logika biasanya. Apalagi faktor kelelahan itu faktor penting yang bisa jadi pemicu kecelakaan. Iya, betul, Mas. Itu treatmentnya gimana biar jenengan itu tidak capek dan tidak mudah lelah ketika melakukan perjalanan itu gimana? Kalau saya di perjalanan ini biasanya sih cukup kopi aja, Mas. Kopi? Iya, kopi sama ya kalau benar-benar lelah saya buat istirahat 1 jam. Minimal 1 jam? Iya, 1 jam sampai 2 jam. Cukup ya? Cukup itu kalau menurut saya sebagai driver. Nah, terus kalau kopi itu kan identik dengan panas sama hangat. Itu kopinya dingin ya apa? Saya udah terbiasa dingin, Mas. Walaupun dingin yang botolan itu ya. Tetap diseruput. Iya. Oh, berarti enggak melulu
harus panas ya. Iya betul. Tapi kalau sekali perjalanan bisa menghabiskan berapa kopi? Kalau saya itu dua botol itu, dua Mas. botol kopi. Dua botol kayak gini. Ah ya betul. Dua botol Oh kayak yang gini. kecil agak kecil. Ya, segini Yang ya. biasa di Indomaret itu, Mas. Oh iya. Oh berarti yang instan langsung itu. Ya betul. Oh yang cup apa? Instan. Bukan yang instan itu, Mas. Oh yang langsung botolan itu ya. Kenapa kok nggak pakai yang anget-anget gitu? Wah, kalau saya pakai yang hangat-hanget itu Emosional. makan waktu. Iya, Mas. makan waktu. Tapi kita itu harus dituntut cepat biar nyampe untuk ke lokasi. untuk ke lokasinya itu materialnya biar nggak terlambat pekerjaan yang dikerjakan teknisi, ya. Berarti jenengan pakai yang instan karena mempersingkat waktunya itu. Ya. Betul. Oke. Terus kira-kira yang jenengan kirim itu apa aja materialnya yang paling sering jenengan lihat, yang jenengan tahu aja? Yang saya sering kirim ini untuk material pipa tembaga itu ya. Pipa tembaga itu, Mas. Terus sama fitting, aksesoris, terus outlet sama gitu. outletnya juga, dryer mesin itu. Oh berarti sampai yang kompresor, ya tabung besar itu juga. Berarti nggak melulu material yang kayak pipa aja, tapi yang mesin besar Iya, keseluruhan semua yang besar itu juga, kompresor itu, tangki itu. Itu berani nyenangan. Ya gimana lagi? Ya, itu tadi loh, Mas. Pekerjaan. Dituntut, ya. Biasanya gitu itu bisa diprediksi nggak Pak? Bobotnya, beratnya kendaraan ketika diisi oleh material-material itu sampai berapa ton? Ya kita menyesuaikan ini, Mas. Kekuatan di mobilnya itu kan biasanya kan 1,5 ton itu bobotnya mobil itu yang dibolehkan. Nah paling kita ya lebih 100, nggak apa-apa, lebih dikit. Aman itu ya? Aman, Mas. Cuma yang nggak aman itu kan kalau kita bawa pipa itu. Oh iya, kenapa itu kok bisa? Nah, itu kan kita ngelebihi dimensi mobilnya, Mas. Oh panjangnya ya? Iya, panjang itu tadi, betul. Sebentar, ini berarti kendaraan yang jenengan, ini kendaraan untuk kirim material ya? Itu kendaraan apa? Ini saya pakai New Cherry, Mas. New Cherry, berarti pickup ya? Iya, pickup yang bak terbuka itu. Panjangnya pipa itu berapa rata-rata? Pipanya 6 meter. 6 meter? Iya, pipa tembaganya itu. Berarti sudah ada lebihan dimensi. Iya, lebih dimensi. Kenapa itu khawatirnya jenengan? Kenapa, Mas? Khawatirnya kenapa? Ya, khawatirnya itu tadi, Mas. Di jalan kita ya nggak bisa jalan lebih cepat. Juga ini istilahnya tuh kayak pandangan kendaraan lain loh. Oh, dari mengganggu. Oh, mengganggu pandangan lain. Terus apa lagi? Ya cuma itu aja sih kalau saya. Kalau bawa pipa-pipa gitu. Kalau bawa pipa itu, Mas. Yang saya tanyakan itu ketika kalau kebalik kan nggak mungkin mobil itu naik pesawat. Betul. Nah, pasti harus nyebrang lewat kapal penyeberangan. Apakah memang juga ada kendala ketika muatan pipa-pipa itu masuk ke dalam kapal? Betul, Mas. Ada kendala juga kalau kita bawa pipa itu kita dikenakan cas ya untuk kelebihan dimensi itu tadi tanduknya itu. Perhitungannya gitu itu berapa perhitungannya? Kita diikutkan tarif yang call diesel, Mas, hitungannya itu. Call diesel itu yang kuning-kuning? Ya, yang truk engkel. Iya, engkel. Sama truk double. Berarti casnya itu tiketnya itu kita samakan dengan harganya itu, atau kita di luar itu casnya? Di luar itu, Mas. Di luar tiket ya? Iya, di luar tiket kita kasih sendiri di bagian loketnya nanti. Itu waktu masuk atau waktu gimana? Waktu masuk. Oh, waktu yang masuk ada pemeriksaan, ya, betul. Berarti karena itu kan sempit ya di dalam kapal. Lah seumpama di dalam kapal itu
ya kita nggak tahu ya, dan kita nggak minta ya Iya, betul. terjadi gesekan antar kendaraan ketika parkir Nah, dalam kapal. Itu gimana itu sistem apa tanggung jawabnya dari pihak kapal sendiri? ya, Kan karena yang ngatur itu kan dari pihak dari orang. ya dari ASDP-nya itu Mas, Iya. pihak kapal itu. Iya. Nah, kalau untuk kayak kejadian misalkan ombak besar terus mobil kita bersenggolan atau apa, itu kita dapat asuransi Mas dari ASDP-nya itu tadi. Oh, asuransinya itu berarti tiket itu sudah termasuk asuransi. Iya, ya? betul, sudah mencakup asuransi tadi itu. Misalkan ada ombak besar terus mobil kita bergeseran atau tabrakan di dalam, itu kita dapat asuransi. Contohnya kayak saya kemarin itu juga gitu. Mobil kan ini pickup kantor ini. Ya, pickup kantor itu udah diseruduk dari belakang, nabrak pintu itu Mas. Ya dapat asuransi juga. Itu yang nyeruduk kendaraan apa? Truk itu Mas, yang dari belakang itu. Truk engkel. Iya, truk engkel. Oh, terus akhirnya nggak ada yang insiden apa jebur gitu, nggak ada. Enggak, malah hampir jebur itu Mas, mobil saya itu Mas. Loh, itu kan kalau di kapal seharusnya kan kalau jebur kan nggak sampai kan karena Ya, ada tutupnya. ada pintunya itu Mas. Nah, itu sampai mau nabrak itu. Ya, udah nabrak pintu itu Mas. Pintunya nggak jomplang jatuh gitu. Enggak sampai jomplang. Nah, kalau misalkan yang belakang nyrodok lagi, itu pasti jomplang Mas. Kemungkinan pasti Iya, jomplang ya. Pasti itu. Emangnya ombaknya besar? Besar Mas. Akhir-akhir ini besar ombaknya. Berarti penuh dengan resiko ya. Iya, itu resikonya tuh Mas. Terus yang saya tanyakan itu apakah wajib Mas memasang segitiga ketika membawa pipa? Betul, itu harus wajib itu. Alasannya apa itu? Nah, untuk pengendara yang lain biar tahu bahwa kita membawa dimensi yang lebih muatannya Oh gitu. panjang itu. Seandainya kalau kita tidak memakai ya segitiga itu itu, tadi. apa yang terjadi? Itu resikonya kita bisa dihentikan oleh petugas Polisi ya, polisi itu tadi. tilang itu ya. Ya, pasti kena tilang itu pasti, Mas. Nah, saya punya pertanyaan ini Pak. Semisal nyenangan kirem dan ternyata segitiga itu jatuh tanpa sepengetahuannya nyenangan. Iya, betul. Terus ketika nyenangan diperhentikan oleh petugas kepolisian, lusanya sudah pasang. Nah, terus kalau itu jatuh, apakah masih dianggap sebagai ini? Ya, kamu tetap salah. Iya, tetap kesalahan, Mas. Oh, gitu ya. Meskipun kita di jalan jatuh segitiga itu, Iya. itu tetap kita salah. Oh, gitu ya. Dan akhirnya kita disarankan untuk memberi tanda kayak kantong plastik atau apalah, paling enggak petanda bahwa Ya minimal ya. minimal petanda tadi bahwa kita ini membawa muatan yang lebih dimensinya Oh, gitu. dari Berarti panjang mobil tadi itu. berarti driver ini juga banyak ya Iya. resikonya. Dan banyak Harus ngerti juga. pengeluaran. Kalau menurut saya ini kayak semacam ini kan di luar dari operasional ya. Betul, Mas. Ya, sesuatu hal yang tidak Duga, diperkirakan, ya. duga-duga. Terus apakah selama ini pernah nggak itu Pak Heri ini mengirim material tapi intinya itu mesin kendaraan trouble di jalan? Itu pernah nggak? Pernah, Mas. Di mana itu? Setelah Alas Baluran itu, Mas. Oh, ini ke Bali ya? Ya, pengiriman Bali itu, Mas. Pulang atau berangkat? Waktu balik. Oh, pulang ya? Pulang, ya. Nah, waktu pulang itu setelah lewat Alas Baluran tuh tiba-tiba mesin tuh mogok, Mas. Mogoknya itu apa? Karena ini ada trouble di kelistrikan. listrik. Iya, itu karena hujan deras, kena banjir. Nah, Error ya? Jadi kayak sensornya itu error, nggak bisa baca. Nah, terus sampai situ saya berhenti, saya utek-utek, dan akhirnya saya berjalan lagi pelan-pelan. Itu kondisi mesinnya sudah tidak prima ya? Betul, udah nggak stabil. Ketika ditarik itu apa memang sudah nggak bisa diajak
jalan cepat. Jalan, jadi seperti berebet gitu mas. Begitu digas gitu nggak ada tenaganya, hilang. Kalau di motor kayak businya banjir gitu ya. Betul, seperti itu mas. Akhirnya jenengan gimana waktu itu? Nah setelah itu saya coba jalan terus, akhirnya mobil itu berhenti pas di depan makam desa Gending. Iya. Di mana itu, Banyuwangi? Itu ikut Probolinggo kalau nggak salah itu mas. Probolinggo. Ya, Probolinggo itu. Itu berhenti sendiri di situ memang. Ya, udah berhenti, udah nggak mau jalan. Malam-malam. Sekali sudah malam itu mas. Kita jam 1 saya itu. Jam 1 kan. Hujan. Enggak, itu udah terang itu. Ya, berarti itu memang pas berhenti di Pas depan kuburan. di pintu gerbang itu mas. Saya baru tahu itu kalau makam itu baru paginya. Kenapa kalian kok baru tahu? Ya karena udah sepi. Sepi. Itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Terus waktu itu malam itu apa yang jenengan lakukan, Pak? Ya saya nggak berani turun mas. Apa maksudnya di dalam mobil? Di dalam itu mobil, iya. main udah. HP, YouTube-an lah. Oh nggak bisa, sudah mati total mas. HP baterai juga udah habis. Sudah nggak bisa komunikasi juga. Bisa bikin tidur. Treatment yang kayak gitu, semisal kendaraan lagi trouble dan berhenti total, sedangkan daya baterai dari gadget sudah habis, gitu apa treatmentnya? Ya. Apa yang harus jenengan lakukan? Ya saya juga nggak bisa melakukan apa-apa mas, soalnya kondisinya kita juga nggak bawa alat, situasinya di jalanan juga sepi ya, akhirnya diam di depan di dalam mobil itu. Sampai jam berapa itu? Sampai pagi jam 6 mas, baru saya sadar kalau itu makam, baru bisa nyala motor itu. Berarti lihatnya dengan sendirinya ke jendela gini. Iya, pagi kan udah kena sinar matahari, baru tahu kalau itu makam. Jadi semalam itu tidur di makam itu mas. Wih gitu ya, kapan lah itu. Tapi coba malam tahu itu makam mas, ya lari saya mas. Berarti selain resikonya besar, ya kejadian-kejadian mistis itu juga banyak. Berarti setelah itu pagi itu apa yang jenengan lakukan? Ya saya setelah mesin itu nyala, langsung saya lanjutkan perjalanan mas. Bisa pelan. Bisa. Itu Alhamdulillah bisa pelan-pelan. Itu jenengan starter terus atau gimana? Enggak, langsung nyala. Sekali starter gitu. Itu ya. Oh. Meskipun pedal gas ini nggak bisa normal untuk dilarikan secara kencang ya? Kenceng. Yang penting bisa jalan nyampe kantor itu mas. Itu jalan berapa di? Itu jalan 60. Iya, 60 kadang berhenti, mati, saya nyalakan lagi mas. Oh, itu sempat berhenti juga? Iya, berhenti mas, nggak langsung jalan gitu enggak. Berarti harus sabar ya? Iya betul. Sabar, penuh resiko dan banyak ujian ya? Iya. Terus selain kejadian mistis itu, apa pernah ada kejadian mistis lain ya? Kalau itu sih ini yang selama di Taman Sari Medika? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada ini. Kayak semacam kecelakaan atau apa? Oh kalau kecelakaan sering mas. Sering ya? Di tol itu sama tim CV Duta Mandiri itu juga pernah itu mas. Waktu pulang dari Bali itu kita bantuin orang yang kecelakaan itu di jalan tol itu mas. Itu gimana itu ceritanya? Oh itu sampai parah itu, kita pulang itu sekitar jam 3 itu masuk tol Japanan itu mas. Japanan? Oh jam 3, pagi. Itu bulan apa itu? Bulan Juni kalau nggak salah, Juni apa Mei itu ya? Puasa? Iya pas puasa betul. Oh pas puasa. Mau lebaran? Betul mas, 1 minggu mau lebaran itu. Berarti teman-teman dari proyek pulang persiapan mudik itu ya? Terus? Nah di jalan kita lihat orang itu udah nyegat, nggak ada yang berhenti, akhirnya kita sama tim itu berhenti mas. Terus tunggu. Itu jam subuh jam 3. Iya, jam 3 terus habis itu posisinya teman-teman tim DMM di dalam mobil itu lagi tidur semua atau lagi tidur? Berarti jenengan yang saya sendiri yang melek ya.
Ya kan nggak mungkin mobil Iya. saya sendiri ya. Nah, terus habis itu. Nah dari situ Mas, saya lihat orang di pinggir jalan itu udah ini melambai-lambaikan tangan. Itu mobil pribadi atau mobil komersial? Mobil travel Mas. Mobil travel. Dan anehnya orang-orang yang diberhentikan tuh nggak ada yang mau berhenti. Nah, akhirnya saya minggir itu Mas. Ternyata mobil travel, drivernya udah kecepit itu Mas. Aduh, saya bangunkan itu timnya itu sama terus Pak ini. Oh berarti Pak Iqbal waktu itu ikut ya? Ya ikut Mas, itu Pak Iqbal sampai tangannya sampai berdarah itu. Berdarah kenapa itu? Ya ini bantuin biar Oh soalnya itu kan mobilnya supirnya di depan ya, dan nggak ada bempernya ya? kecepit itu Mas. Itu loh kok bisa karyawan sampean ini loh penumpangnya kok yang maksud penumpangnya selamat semua ya? Iya penumpangnya 3 itu selamat Mas, cuma yang 2 itu udah terkapar, yang 1 masih bisa jalan menghentikan minta bantuan itu menghentikan mobil. Berarti total penumpangnya ada 3? 4 sama drivernya. Berarti travel itu posisinya sepi ya? Iya sepi. Terus habis itu apa yang dilakukan sama teman-teman tim DMM agar si sopir ini bisa dievakuasi? Nah ini akhirnya Pak Iqbalnya ini telepon petugas tol itu Mas, akhirnya datang itu. Kebetulan nggak jauh sih petugasnya itu Mas. Kan kejadiannya itu deket sama exit tol Japanan itu, Japanan itu. Nah terus petugas datang, kita bantu sampai selesai itu Mas. Akhirnya ketolong itu drivernya. Berarti drivernya itu dinaikkan ke ambulan? Iya betul. Berarti kalau butuh berapa lama itu tim dari tol mengevakuasi mulai dari perjalanan sampai evakuasi ke titik lokasi ya? Kurang lebih 1,5 jam kalau nggak salah. Ya 1,5 jam sampai 2 jam lah Mas. Enggak, maksudnya berarti lama berarti? Iya karena petugasnya ini kita ngambil dari ini diambilkan dari Tol Waru Mas. Oh berarti jauh ya? Iya. Berarti nunggu. Berarti mobil-mobil itu kan pasti logikanya mereka datang ada semacam ambulan, berarti kan itu kan dia juga butuh alat untuk ini ya? Untuk narik bodinya itu, bodi mobilnya. Berarti mobil yang untuk narik alat itu semuanya dari Waru? Dari Tol Waru Mas. Oh berarti jauh ya? Derek semuanya, petugas PJR-nya dari sana semua. Terus ya apa itu kondisinya sopirnya? Menunggu evakuasi itu? Ya ada temannya itu yang menghibur itu Mas, suruh doa lah pokoknya, jangan sampai dia itu tidur. Oh berarti ada temannya yang datang? Dari sesama driver travel ya. Oh tahu itu kalau itu temannya, akhirnya supaya suruh doa gitu, jangan sampai tidur pokoknya. Itu pengalaman saya sebagai sopir, kalau ada seperti itu harus diajak ngobrol Mas. Enggak, saya kenapa kalau nggak boleh tidur? Nah itu Mas, kalau tidur nanti kebablasan. Oh nanti mimpi. Kebablasan berangkat. Iya, itu pasti Mas, karena udah kondisinya udah nggak memungkinkan Mas. Kayak sudah payah ya, darah keluar banyak. Iya, karena kecepit itu tadi wes. Berarti ya ini ya, yang ditekankan memang kalau memang harus posisi sadar gitu. Seorang sopir itu intinya harus punya stamina yang bagus ya. Iya. Oke. Jadi saya cuman merasa enggak kok, kenapa kok harus nggak boleh tidur tadi loh, agak karena ya ternyata bener, memang harus tetap sadar. Iya. Betul Mas. Oke. Terus apa lagi ya? Ada lagi kejadian selain itu? Nggak ada, itu cuma itu aja Mas. Selama pengalaman saya kirim material di Bali itu, view pemandangan yang paling bagus selama jenengan jadi drivernya terutama dari Medica ini, perjalanan mana Mas yang view-nya bagus? Kalau menurut saya itu yang bagus itu ya ini di Denpasarnya itu Mas. Di daerah mana itu? Daerah Tabanan. Oh ya, ada apa di situ? Nah, itu yang paling bagus, ada pura itu Mas. Cuma saya nggak tahu pura apa itu Mas. Tabanan, pura. Oh, berarti dari Gilimanuk itu kalau kiri kan ke Singaraja. Betul. Berarti ini yang lurus. Yang arah negara itu Mas.
Oh, yang pura ini ya, kalau ada di samping laut itu. Pas di lautnya tuh Mas. Itu kalau nggak salah ada pom bensin di situ. Depannya Oke. itu. Oh, itu kenapa kok bagus? Ya kalau menurut saya sih ya sangat bagus Mas memang itu. Memang apa suasananya Bali beda ya. Oke. Oke. Apalagi kalau ada matahari terbit itu kelihatan kalau gitu Mas. Iya, iya. Yang kalau dari saya itu malah justru apa ya? Menurut saya kayak kita butuh transportasi untuk urgent, entah itu keluar dari Bali itu menurut saya kalau saya sendiri itu kayak susah. Maksudnya itu pengalaman saya itu kayak yang saya juga pernah ikut di Project Singaraja itu, saya harus pulang mendadak. Itu ketika ada bis apa ya, armadanya itu ada yang nggak bisa jalan, itu saya terpaksa harus menunda hari. Nah, maksudku apa ya, tapi terlepas dari itu ya kayak di Bali itu selain vibe-nya yang bagus. Nah, kalau makan. Nah ini kalau Ada kendala enggak? makanya Kalau kita saya kan sih- kendalanya kan kalau tanpa berangkat sama jenengan kan saya kendalanya kan karena transportasi umum. Iya betul. Nah, kalau makan mungkin apa kendalanya? Kalau makan ini ya saya makan kadang susahnya kalau cari yang muslim itu Mas. Karena kan mayoritas di sana kan ya makanannya kan ya seperti itu. seperti babi gitu Mas. Iya, iya. Nah, Tapi ada kesulitan enggak kalau di sana itu? ya Soal kalau nyari makanan. ya sedikit kesulitan sih ada Mas, itu tadi kita kalau mau cari yang kayak makanan Jawa Iya. sesuai lidah kita gitu Berarti agak harus cari ya? nyarinya jauh, tapi ya kalau terpaksa mau gimana lagi Ya darurat. darurat masa Oke. mau nggak makan Mas. Ya masa makan angin. Oke, seperti itu. Dan menurut saya ya teman-teman, kesimpulan saya itu menjadi seorang driver itu juga tanggung jawabnya besar. Dan saya simpulkan untuk secara generalnya, apapun pekerjaan itu memang harus punya tanggung jawab dan risiko yang besar. Iya Iya benar ya. betul Mas, harus tanggung jawab itu. Apalagi setiap perjalanan itu kita dituntut untuk menjaga stamina dan kesehatan. Karena itu yang lebih penting, karena selain material yang kita kirim harus sesuai dengan deadline, di sisi lain juga keselamatan itu juga wajib lebih Iya. penting ya. Lebih penting itu. Oke. Ada saran atau harapan untuk terutama dari Medika? Ya Pak? untuk saya semoga CV Duta Mandiri Medika ini kedepannya lebih banyak proyek. Nah, biar saya bisa eksis di lapangan juga Iya. untuk pengiriman logistiknya. Biar bisa explore jalan-jalan lagi. Iya, betul, lebih tahu untuk proyek-proyek yang lainnya. Kalau boleh kan perjalanan ke arah timur sering nih. Untuk rute yang kepingin jenengan lakukan, misalnya nih jenengan kepingin DMM itu dapat proyek luar kota atau luar pulau di mana? Kalau luar kota Ya ini kan karena soal driver ya. Ya kalau bisa sih seluruh Nasional ya. nasional lah. Berarti bisa explore Semoga bisa nasional. berkembang. Oke. Harapan saya itu. Oke. Saya kira itu dari penjelasan dari Mas Heri, Pak Heri ini juga sudah lengkap, dan saya juga sudah mengetahui banyak hal tentang apa sih yang dikerjakan oleh Pak Heri ini. Ternyata risikonya juga besar dan tanggung jawabnya juga besar. Jadi kesimpulannya itu tadi yang sudah saya sampaikan, apapun pekerjaannya itu ya tanggung jawabnya harus kita jaga, dan apalagi dimanapun kita berada itu nama baik perusahaan juga harus dijaga. Iya betul Mas, harus dijaga. Nah itu. Oke, sekian dari saya dengan Pak Heri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube dari Duta Mandiri Medika, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok CV Duta Mandiri Medika. Akhir kata dari saya dan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.